keluarga penumpang dan awak pesawat, sekali lagi saya turut merasakan kehilangan atas musibah ini, dan kita semuanya berdoa agar seluruh keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Ini bentuk keseriusan kita. Badan Ekonomi Kreatif ini sekali lagi langsung di bawah Presiden. Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah program tentang kinerja pemerintah baru pada bulan kedua. Kita sambut pembawa acara kita, Andini Effendi. Selamat malam dan selamat datang di Mengawal Pemerintahan Baru. Hari ini set kita terlihat berbeda, seperti pasar rakyat. Ada alasannya kenapa kita menghadirkan pasar di tengah-tengah Grand Studio Metro TV. Anda menyaksikan Mengawal Pemerintahan Baru, di mana kita melihat atau merefleksi kebijakan pemerintahan Jokowi JK di bulan kedua. Karena sudah bulan pertama banyak sekali kebijakan yang tidak populer. Bulan kedua hanya hadir di sini tidak hanya Banjarnegara, tapi longsor Banjarnegara, tapi juga ditutup akhir tahun 2014 dengan adanya kecelakaan AirAsia. Dan kami ajak Anda untuk melihat bagaimana tragisnya AirAsia QZ8501. Suasana berkabung menyelimuti hari-hari akhir tahun 2014 di Indonesia. Kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 tidak hanya membawa duka bagi mereka yang ditinggalkan, namun juga menarik rasa empati segenap masyarakat Indonesia. Musibah yang menimpa pesawat berpenumpang 161 orang ini turut mendapat perhatian ekstra dari pemerintahan kita. Presiden Jokowi yang kala itu baru menyelesaikan kunjungan di Papua langsung merapat ke kantor Basarnas di Jakarta Pusat. Jokowi memerintahkan pembentukan tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri dan instansi terkait untuk secepatnya melakukan pencarian dan evakuasi. Saya sangat terkejut dan saya merasakan kegelisahan dan kekhawatiran, kesedihan dari seluruh keluarga penumpang maupun awak pesawat. Sebagaimana saya kira juga dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Dan saat itu juga saya memerintahkan kepada Kepala Basarnas untuk bergerak dan memimpin pencarian pesawat tersebut yang didukung oleh seluruh jajaran di TNI, di Polri, di Kementerian Perhubungan, dan maskapai, serta kementerian dan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk di dalamnya tentu saja masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala ditunjuk untuk memimpin koordinasi pencarian bersama tim Basarnas.
bahwa di dalam locator transmitter untuk di darat itu ada antena. Antena inilah yang memancar dia frekuensi itu. Jadi kalau antenanya terputus atau rusak, dia tidak akan bisa memancar. Jokowi menginstruksikan pencarian wajib terus dilakukan tanpa batas waktu hingga seluruh korban dan sebab musabab kejadian dapat sepenuhnya diketahui. Seluruh keluarga penumpang dan awak pesawat, sekali lagi saya turut merasakan kehilangan atas musibah ini dan kita semuanya berdoa agar seluruh keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Tiga hari berselang, tim Basarnas mampu menemukan titik jatuh pesawat AirAsia di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, 30 Desember lalu. Pencarian QZ-8501 dan evakuasi korban di tengah cuaca buruk yang disertai gelombang setinggi 3 meter menjadi kendala serius bagi tim Basarnas. Namun kerja keras tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil dengan penemuan sejumlah jenazah korban yang dievakuasi ke Surabaya. Tapi secepat apapun evakuasi, kini mereka yang ditinggalkan hanya bisa berharap jasad korban dapat secepatnya teridentifikasi agar selanjutnya bisa disemayamkan oleh pihak keluarga masing-masing. Ya, tampaknya kita juga harus apresiasi kinerja tim Basarnas yang sudah setiap harinya ini berhasil membuahkan hasil. Mungkin tepuk tangannya dong untuk tim Basarnas gabungan, kita memberikan semangat di sini supaya lebih banyak lagi yang bisa ditemukan dan juga bisa dilegakan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan langsung saja kami undang narasumber pada malam hari ini untuk membahas soal crisis management. Kemudian juga nanti kita akan membahas beberapa hal lain. Yang pertama adalah pengamat kebijakan publik, Bapak Rian Nugroho. Silakan Pak Rian Nugroho, tepuk tangannya untuk Pak Rian. Kemudian sutradara dari Cahaya dari Timur Beta Maluku, filmnya memenangkan FFI. Jika Anda belum nonton, harus nonton. Ada Mas Angga Sasongko. Selamat datang Mas Angga Sasongko. Dan yang terakhir, last but not least, ada seorang pelaku seni yang cukup vokal juga untuk menyuarakan hal ekonomi kreatif dan merupakan frequent traveler, Iwet Ramadan. Silakan, Iwet. Selamat datang loh, Mas-mas. Makasih. Bapak di acara ini pasar mengawal pemerintahan baru. Apa kabar Andini? Baik, terima kasih banyak. Baru. Sayang sekali kita ketemu di tahun yang diawali dengan kesedihan ya. Tapi Mas Rian, mungkin saya harus tanya, ini kalau misalnya kita lihat soal penanganan evakuasi AirAsia dari hari pertama sampai hari ini, Anda melihat krisis manajemen yang dilakukan oleh pemerintahan kita, tim SAR gabungan, bagaimana? Nomor satu, top. Kita akan menjadi salah satu percontohan internasional bagaimana menangani krisis seperti ini. Dan saya kira yang penting adalah setelah itu kita kemudian mendokumentasikan agar terbentuk namanya knowledge management, agar semua negara bisa meniru bagaimana kita bekerja. Oke, kita itu sekali lagi itu apresiasinya, tapi yang juga harus ditunggu ini adalah hasil investigasi dari KNKT. Sebenarnya apa yang terjadi, karena sampai saat ini kotak hitam juga belum ditemukan. Nah, sudah tersambung melalui sambungan telepon ada Ketua KNKT Bapak Tatang Kurniadi. Selamat malam Pak Tatang. Selamat malam Mbak Nini. Nah Pak Tatang, kita terakhir berbicara memang kalau Pak Tatang ini tidak mau membeberkan hasil investigasi sementara ya Pak ya. Tapi yang kita ingin tahu nih, saat ini tim dari KNKT sendiri yang berada di area daerah pencarian prioritas, itu sekarang ini apa Pak yang perkembangan terkininya dari lapangan? Itu ada 2 tim ya di Pangkalan Bun itu. Satu tim untuk mengidentifikasi wreckage dengan korban gitu. Nah itu bukan untuk mengidentifikasi
DVI seperti itu ya, DNA begitu. Tapi kami menginventarisir bagaimana pola frakturnya tulang dan sebagainya akibat benturan dan sebagainya itu. Nah, itu ada 2 tim, satu di Pangkalan Bun, satu lagi di Surabaya begitu. Nah, satu lagi adalah tim khusus untuk mencari pingernya black box itu. Itu ada 14 orang ya, satu tim Indonesia, satu tim Singapura, kemudian 1 orang dari Prancis dan 1 orang dari Inggris. Mereka membawa alat untuk mencari suara dari pinger gitu ya. Suara dari pinger itu suara yang dipancarkan pada gelombang 37,5 kHz. Nah, itu hanya bisa didengar oleh alat khusus pencari pinger itu, pinger locator gitu. Nah, pinger locator ini ada 5 cukuplah untuk mencari letak dari pinger itu ya. Sekaligus juga kalau masih nempel pinger di black box-nya berarti kan menemukan sekaligus juga black box. Nah, sampai sekarang kesulitan yang kami alami sama seperti tim SAR lainnya adalah gangguan dari gelombang yang sangat tinggi. Karena untuk mengoperasikan pinger locator tersebut memerlukan satu gelombang yang tenang begitu, yaitu spirituan dari istilahnya begitu ya, laut yang tenang, yang paling tinggi ya 0,5 meter, paling banter gitu ya 1 meter, itu pun sudah agak kesulitan gitu ya. Nah, karena ini gelombangnya itu tinggi sekitar 3 meter, 4 meter, jadi ya memang ada kesulitan bagi tim kami untuk mendengarkan dan untuk memonitor suara itu begitu. Itu hambatan utamanya adalah masalah alam. Baik, oke, jadi masih terkendala cuaca. Pak, kalau kita lihat sampai hari ini tadi banyak sekali penemuan serpihan-serpihan, bahkan itu juga sudah ada yang dibawa kalau tidak salah ke Surabaya juga. Nah, dari yang ditemukan oleh armada-armada yang ada di laut maupun yang di udara, itu kan sebenarnya dikumpulkan di Pangkalan Bun, ditaruh di satu ruangan ya Pak ya, kalau tidak salah Pak. Nah, itu sebenarnya menjadi hak milik KNKT atau seperti apa? Kok ini kayaknya terpisah-pisah gitu, ada yang di Surabaya, ada yang di Pangkalan Bun. Sebenarnya itu nanti akan dikumpulkan di Lanut Halim gitu ya. Kami sudah meminta izin kepada Lanut Halim untuk menggunakan satu tempat di situ, mengumpulkan semua rekajes tersebut untuk bisa diidentifikasi oleh para investigator kami gitu. Dari situ bisa terlihat sobekan-sobekan, kemudian pecahan-pecahan yang berbentuk metal maupun fiber begitu. Jadi dari mana gaya itu bekerja dan sebagainya, itu sangat diperlukan oleh kami sebagai identifikasi dari kerusakan yang memang nyata terlihat begitu. Baik, oke Pak, ini saya kurang mendengar suara Pak Tatang, tapi mudah-mudahan dari pemirsa di rumah mendengar. Ini kalau misalnya kita lihat yang dilakukan investigasi kan tidak hanya dari KNKT, tapi juga dari Kemenhub sendiri melakukan evaluasi dan juga ada investigasi. Nah, apakah hasil dari Kemenhub ini, jika memang berhubungan regulasi yang dikeluarkan itu menyalahgunakan akhirnya mengakibatkan keselamatan orang, bisa memperkuat investigasi dari KNKT, Pak? Tidak Mbak, itu kewenangan yang diambil oleh Kemenhub adalah kewenangan regulator, yaitu kewenangan pemerintah yang mungkin di situ sifatnya bisa berupa punishment, bisa berupa teguran dan sebagainya itu. Investigasi yang kami lakukan disebut safety investigation gitu. Itu namanya investigasi yang no blame, tidak menyalahkan, kemudian no liability, tidak mengurusi masalah ganti rugi dan juga no judicial, jadi tidak untuk mengajukan seseorang ke pengadilan gitu. Kami melaksanakan yang namanya safety investigation, jadi investigasi yang tujuannya untuk memperbaiki sistem penerbangan supaya di kemudian hari tidak terjadi kecelakaan serupa begitu. Baik, oke, terima kasih Bapak Tatang Kurniadi, Kepala KNKT. Kami terus tunggu Bapak hasil perkembangan dari investigasi, mungkin tidak dalam waktu dekat, tapi kami terus tunggu perkembangan juga dari tim lapangan. Sekali lagi terima kasih Bapak Tatang Kurniadi. Nah, tadi Mas sudah diberitahukan ini sebenarnya kendalanya sampai saat ini cuaca, tapi terus dilakukan pencarian itu walaupun sulit gitu. Tapi ada satu lagi, ada evaluasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan soal regulasi. Nah, ini seakan-akan nih, kok ini jadi penyebabnya nih gara-gara ini? Oh, ini orang-orang pada nggak selamat gitu karena regulasinya nih nggak jelas gitu, siapa yang mengeluarkan izin, satu bilang punya, satu bilang enggak. Nah, Mas Rian melihatnya bagaimana? Ini memang carut-marut sekali ya dengan perizinan nomor satu, di dunia penerbangan. Ini adalah fakta bahwa kebijakan publik itu kalau nggak dibangun dengan baik, harganya sangat mahal. Evaluasi ini harus menghasilkan sebuah rekomendasi baru bagaimana seharusnya penerbangan diatur dan ditata.
Kita kan mau menyenangkan masyarakat Indonesia dengan cara ada penerbangan murah dan seterusnya. Tapi ini nggak pernah diregulit. Kedua, sudah diregulit nggak pernah ditransparankan. Bagaimana ini tidak terbangun. Jadi setelah diregulit nanti ditransparankan. Ketiga, senantiasa itu diakuntabilitaskan. Berapa lama dicek? Saya dari sini melihat pernyataan setiap sekian lama kami dicek, kemudian evaluasi. Pertanyaan setelah dievaluasi dilaporkan apa tidak? Inilah yang membentuk sebuah kultur birokrasi yang tertutup. Kebijakan dibuat tertutup. Ke depan cukup. Kalau kita punya regulasi berhubungan dengan publik, buka. Supaya apa? Semua orang ikut iur. Jadi evaluasi yang dilakukan oleh Kemenhub ini memang dirasa perlu ya kalau gitu? Meskipun terlambat. Sangat terlambat. Oke, ini ada dua orang seperti saya katakan sebelumnya, ada frequent traveler. Mas Iwet dulu deh, Mas Iwet ini kan selalu jalan-jalan ke daerah-daerah di Indonesia nih. Saya kalau lihat follow Instagramnya itu banyak sekali foto-fotonya itu pasti kan juga menggunakan pesawat dong ya ke sana. Dengan adanya kejadian ini, masihkah percaya untuk naik pesawat gitu? Apa jadi takut? Terus terang waktu kejadian kemarin AirAsia itu aku baru pulang dari Australia menuju ke Indonesia gitu. Terus kalau misal dibilang takut sih mau gimana, terus masa tidak kita berenang gitu kan, dia nggak mungkin gitu. Terus kalau misal dibilang juga kita mau menjelajahi Indonesia kan nggak ada cara lain selain naik pesawat yang paling cepat dan paling nyaman gitu. Terus kalau misalnya kita lihat tadi kebijakannya Bapak tadi bilang ada ini itu dan sebagainya, rasanya kok apa ya, agak kurang adil. Terus kemudian kalau misalnya jadi akhirnya nggak mau naik pesawat lagi deh gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau aku lebih kepada menyerahkan hidup dan mati sama Tuhan gitu. Mau naik apapun itu akan bisa terjadi gitu. Tinggal ya udah pasrahin diri aja, naik pesawat, kita punya tujuan baik. Kalau misalnya memang harus selesai ya selesai, kalau misalnya memang selamat ya selamat, tapi berdoa aja gitu. Tapi sebagai pengguna armada pesawat, dengan adanya yang pembenahan yang dilakukan saat ini, baik itu dari regulasi, jadi makin ini nggak, makin confident, at least pemerintah melakukan sesuatu, gitu Mas Angga? Kalau saya sih ngelihatnya, kalau sekarang saat ini kita buka flightradar24.com gitu, kita bisa lihat ratusan ribu penerbangan sebenarnya. Ya, lalu lintasnya padat sekali. Padat sekali dan pesawat terbang tuh kan sebenarnya accident rate yang paling rendah dari semua moda transportasi sebenarnya, yang paling safety karena high regulated, terus high technology. Nah tapi kan ketika high technology ini nggak dijalankan dengan regulasi yang ketat, disiplin yang tinggi kan jadi membahayakan. Justru ya. Jadi saya sih berharap ya law enforcement penting sih. Law enforcement penting. Nah, seperti saya katakan tadi ini 2014 terutama Desember, ini tidak hanya AirAsia. Masih ingat longsor Banjarnegara? Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi pemerintahan Jokowi JK soal penanganan longsor di Banjarnegara ini. Berikut. Mengawal pemerintahan baru, dan tadi kita lihat itu bagaimana soal evakuasi korban di longsor Banjarnegara, dan di tengah-tengah kita sudah hadir relawan-relawan dari Aksi Cepat Tanggap Foundation. Ini sudah 10 tahun berkiprah di dalam dan di luar negeri. Mereka turun langsung ke lapangan, tepuk tangannya untuk para relawan dari ACT ini. Luar biasa kerjanya di sana. Kalau kita lihat ini memang sekarang ini makin banyak ya Mas ya, orang-orang tuh ingin turun langsung gitu. Jadi tidak hanya memantau berita tapi bisa menjadi relawan gitu seperti mereka ya. Kalau Anda melihatnya ini kalau dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini justru memudahkan nggak sih orang-orang tuh jadi lebih, aksi sosialnya tuh lebih tinggi begitu? Ya, dengan media sosial. Tapi yang baku ini saya lihat adalah ini kita memasuki peradaban baru. Peradaban baru di mana kita tidak bisa lagi menunggu pemerintah aja bekerja, tapi masyarakat ikut gayung bersambut. Jadi coba lihat sekarang, seringkali kalau kita lihat wartawan TV ya, ada banjir, pemerintah sudah mengerjakan apa? Itu juga mindsetnya juga ganti juga harusnya. Ini ada sebuah gaung bersama di mana masyarakat dengan pemerintah bekerja bersama. Dan kita punya teman-teman luar biasa nih. Baik, teman-teman, ini terima kasih banyak loh sudah datang ke sini di minggu pertama Januari. Dan ini kalau kita lihat tadi kita harus balik lagi nih membahas, ini kita lagi berbicara pasar. Di mana orang-orang tuh sebenarnya siapa yang masih ke pasar tradisional di sini? Ya masih.
Kurang lebih 30%. Oh, Mas Iwet, Mas Angga masih, tapi telat ngangkat ininya tangannya. Oke, artinya ini mulai ditinggalkan yang namanya pasar tradisional. Kalau kita lihat nih banyak sekali dari kunjungan-kunjungan presiden itu mengunjungi pasar, membuat pasar lebih nyaman agar bisa hidup kembali pasar tradisional itu. Tapi kan pasar hidup kembali kalau saingannya juga supermarket yang lebih mewah, yang lebih nyaman, juga susah kan Mas? Sebenarnya apa yang harus, kebijakan yang harus dibuat nih supaya hidup pasar tradisional? Nomor satu, pemihaan. Sekarang itu kebijakan revitalisasi pasar masih dalam bentuk slogan. Coba ya, kalau setiap pemerintah kota care pada itu, maka setiap pemerintah kota mereka buat namanya bank tanah. Di bank tanah tadi mereka mendevelop pasar-pasar tradisional. Nah, kayak Jakarta lucu. Pasar tradisional mau revitalisasi, tapi yang namanya Alfamart, Indomart, semua mart dikembangkan. Jadi ini sama dengan diadu domba saja. Kalau Anda lihat satu buah Alfamart atau Indomart, dia bisa menghabiskan sampai 10 ekonomi kecil di situ. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang serius. Jadi Pak Jokowi udah bilang katanya akan ada revitalisasi pasar, maka Menteri Perdagangan harus jalan. Harus siapa? Habis itu siapa? Pemda, wali kota, bupati. Step pertama buat bank tanah. Jakarta pernah kita kasih tahu zaman Pak Sutioso bikin bank tanah untuk pasar tradisional. Sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Begitu tanah nggak ada, kita nggak bisa bikin apa-apa. Oke, tapi padahal pasar tuh bisa menggerak ekonomi yang sangat efektif kan? Betul. Karena disitulah yang namanya mereka yang itu tidak punya ruang bergerak secara aktif. Di Kebayoran Lama, itu ada pasar tumpah, bukannya diperbaiki, tapi mereka digasak, digusur. Nah ini memang Pak Ho juga perlu tanyakan. Jadi kalau kebijakan revitalisasi pasar sampai mana? Yang penting adalah satu, konsepnya jelas, bukan bicara pasar direvitalisasi, tapi bagaimananya itu. Bagaimana proses dari revitalisasi pasar ini dan membuat pasar tradisional bangkit lagi? Nanti kita akan bergabung dengan Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Sofyan Djalil setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Seperti janjinya saat kampanye, Presiden Jokowi akhirnya kembali ke tanah Papua. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh ribuan warga Jayapura di Pasar Para, pasar yang pernah ia kunjungi Juni lalu. Bisa terlihat sekali, Anda lihat di sini banyak sekali warga yang ingin sekali bertemu dengan Presiden Joko Widodo, karena memang ketika pada kampanye Presiden Jokowi sendiri juga datang ke tempat ini. Kemudian sebelumnya pasar ini juga sempat kebakar dan hari ini diletakkan batu pertama lagi karena akan dibangun dan dipugar lebih besar lagi, dan intinya adalah untuk bisa mempromosikan hasil kekayaan bumi dari tanah Papua. Melihat kesempatan langka ini, pedagang-pedagang pasar secara antusias mengeluarkan keluh kesahnya kepada Jokowi. Ya, tambah silakan, jangan banyak-banyak, tambah terus. Tambah terus. Pertama tambah karena Bapak kasih bangun pasar di Tanah Papua, pejabat Papua tidak pernah lihat kalau dibangun pasar itu, jangan dibangun pasar saja, harus permodalan, terus untuk melatih, untuk ke depan supaya pasar Mama Papua harus bangkit, supaya kita juga berapa. Terima kasih. Ya, ini betul. Pertama nanti ini yang dibangun fisiknya dulu, pasarnya dulu. Setelah dibangun itu nanti baru diadakan pelatihan-pelatihan manajemen. Itu kan yang disebutkan. Permodalan juga udah. Tapi kalau nanti dikasih modal jangan dipakai untuk beli TV. Ya. Untuk nambah modal barang gitu. Biar jualannya tambah besar, tambah banyak. Ya. Makasih Mama, makasih Mama. Ya, kasih Mama. Ya. Kedatangan Jokowi sekaligus meletakkan batu pertama di pasar yang ditargetkan rampung akhir tahun 2015. Pembangunan pasar adalah salah satu janji kampanyenya. Selain Pasar Para, 3 pasar lain akan dipugar di tanah Papua.
Pasar Para di Sentani ini menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Nah, jika Anda lihat, lokasinya mungkin untuk tempat berjualan saat ini lebih kecil, tapi nanti akan dipugar sekitar 5 hektar, di mana akan ada 1.300 pedagang akan berdagang di tempat ini. Diharapkan nantinya jika ini dipugar, akan banyak lagi hasil kekayaan alam Papua yang tentunya dijual oleh warga Papua sendiri. Dan ini juga bisa diharapkan melestarikan kekayaan kuliner, kekayaan alam, dari tanah Papua sendiri. Kondisi Pasar Para di Sentani yang tak jauh dari Jayapura ini memang jauh dari kata sempurna, karena nyatanya masih banyak pedagang yang berjualan di emperan. Mama Enas, kalau barang dagangannya ini laris terjual nggak sekarang? Ya, aduh biasa ya laris sedikit-sedikit. Tapi masih banyak orang yang beli hasil bumi Papua? Ya, banyak. Banyak. Lebih murah mana kalau hasil bumi Papua atau barang yang datang dari Jawa atau dari luar Papua? Yang lebih murah. Ya, kalau barang kios mahal. Sudah naik. Harga naik sekarang. Tapi pembeli masih beli harga kios juga? Beli juga. Jadi kalau misalnya orang Papua sendiri tidak jualan di kios tapi jualannya di emperan begini? Iya, hasil bumi jualan begini. Sekarang sudah baik. Pasar di dalam ini. Kalau misalnya Mama punya pesan, kira-kira apa yang mau disampaikan sama Presiden? Apakah pengen tempat pasar yang layak atau harga yang jangan mahal-mahal? Apa kira-kira pesannya Mama untuk Presiden? Mama pesan harga yang turun, hasil barang-barang kios. Pasar tradisional memang kini kalah bersaing dengan pasar modern atau supermarket yang menjamur di Jayapura. Pasar Amadi di Sentral Jayapura ini merupakan satu-satunya pasar yang terbesar karena memang ini menjual barang dagangan seperti misalnya sayur-sayuran, dan kemudian juga jika Anda lihat di sini mungkin bisa dilihat ini penjual-penjualnya kebanyakan juga orang lokal dari Papua sendiri, dan ini hasil bumi yang dijual itu merupakan hasil bumi dari Papua. Namun sayangnya kalau pasar ini jika Anda lihat seperti misalnya nih di lantainya saja ini kotor nih, Anda mungkin bisa lihat ya, ini kotor, kemudian juga pengaturan udaranya juga tidak terlalu baik ventilasinya karena tidak disediakan misalnya seperti kipas angin atau aliran udaranya bisa dikatakan cukup sumpek di sini, padahal temperatur di Jayapura sendiri itu bisa dikatakan cukup panas, artinya tidak nyaman buat orang-orang untuk berbelanja di sini. Menurut Mama Siska, pembeli lebih memilih berbelanja di supermarket dengan harga sedikit lebih mahal ketimbang harus datang ke pasar yang kondisinya jauh tidak nyaman. Saya bersama dengan salah satu pedagang, Ibu Siska, yang sudah berjualan selama 14 tahun. Tahun ini di Pasar Sentral Amadi di Jayapura ini. Bu, ini setiap hari barang dagangannya habis terjual? Kadang kalau tergantung orang belanja. Tergantung orang belanja. Kalau orang belanjanya kurang begitu, kita lain tersisa. Jadi kita simpan lagi untuk besoknya lagi berjual begitu. Nah, ini walaupun ada saingannya seperti misalnya ada supermarket, sekarang banyak kan di Jayapura ini, orang-orang tuh warga masih banyak nggak sih yang belanja nih ke pasar sini, masih banyak atau justru menurun? Orang itu maunya yang murah gitu deh, sekaligus dong masuk supermarket dan sekaligus belanjaan barang-barang yang toko sayuran, buah-buahan semuanya ada lengkap, jadi beli semuanya sekaligus itu sudah. Jadi di luar tuh kurang orang belanja. Oh, jadi lebih banyak orang sana lari ke supermarket. Iya. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu bisa bisa ada perbaikan nih gitu, pasar jadi lebih modern, lebih bisa bersaing sama supermarket. Kira-kira apa Bu masukan Ibu nih buat pemerintah deh gitu, supaya orang-orang bisa belanja lagi nih, balik lagi ke pasar tradisional? Lebih bagusnya itu supermarketnya dilarang begitu, baru macam buah-buahan begitu, dong jual barang-barang pertokoan begitu saja boleh. Pasar tradisional adalah penunjang ekonomi kerakyatan. Pasar sekaligus dapat menjadi etalase ekonomi kreatif, sebuah sektor yang dijanjikan Jokowi saat kampanyenya dulu. Yang akan langsung kita tanyakan kepada
kepada Menko Perekonomian Bapak Sofyan Djalil yang sudah bergabung dengan kita di kantornya. Selamat malam Pak Sofyan, terima kasih sudah di acara mengawal pemerintahan baru. Pak Sofyan, kalau kita lihat ini tadi banyak sekali yang komplain sebenarnya. Karena ini kenapa orang-orang tuh jadi lebih belanja di supermarket karena pasarnya tidak dibangun dengan nyaman. Artinya mereka kehilangan konsumen para pedagang di situ. Padahal seperti yang di Papua nih Pak, ada yang saya ketemu udah 30-an tahun masih aja dagang di emperan. Dia tidak pernah dapat space begitu di pasar. Dan kalau kebijakannya dari pemerintahan Jokowi JK ini soal kebangkitan pasar tradisional itu seperti apa sih Pak konkretnya? Ya, persis. Terima kasih Andini. Saya pikir yang Andini interview tadi dengan mama-mama penjual sayur di Papua, walaupun saya tidak bisa mendengar suaranya, tetapi saya tahu concern dari mama-mama ini tentang bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Karena itu pemerintah Jokowi JK ini sangat serius dalam hal itu melaksanakan program akan membangun 10.000 pasar tradisional, terutama pasar tradisional, sehingga pasar itu bisa menjadi cukup menyenangkan, convenient bagi orang pergi ke pasar tradisional itu. Nah, tahap sekarang ini, tahun ini mungkin akan dibangun sekitar 2.000 pertama pada tahun ini, sehingga dalam tempo 5 tahun bisa direvitalisasi 10.000 pasar tradisional. Di samping itu juga pemerintah melihat bagaimana bisa ini pasar modern yang berkembang sangat cepat ini harus dilihat dalam perspektif yang benar, sehingga pasar modern itu tidak kemudian memasuki wilayah-wilayah di mana kemudian akhirnya pasar tradisional menjadi sangat terdesak. Statistik menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan pasar modern, terutama convenience store itu sekitar 20%. Sedangkan pertumbuhan pasar tradisional itu sangat rendah, antara 1 sampai dengan 2%. Karena itu bagian dari program merealokasikan subsidi BBM dari yang tidak produktif ke arah yang produktif, termasuk untuk membangun pasar tradisional yang Andini lihat tadi contohnya di Papua. Baik, jadi kita akan melihat pasar-pasar yang jauh lebih bersih, jauh lebih nyaman, kemudian juga setiap pedagang tidak ada yang berjualan di emperan lagi, begitu nggak sih Pak nantinya? Nah, idealnya mau seperti itu. Jadi supaya pasar itu lebih nyaman, lebih bersih, lokasinya tepat, begitu. Jangan kemudian bangun pasar asal ada bangun, tetapi masyarakat tidak mau datang. Jadi ini pendekatan akan komprehensif. Kementerian Perdagangan akan melakukan survei tentang lokasi yang tepat, bentuk yang tepat, sirkulasi udara yang bersih, masyarakat bisa nyaman kalau masuk ke sana. Nah, dengan demikian maka pasar tradisional itu yang direvitalisasi akan memberi alternatif, sehingga orang tidak pergi ke pasar tradisional dengan konotasi pasar becek, bau, tidak tidak menyenangkan. Nah, ini yang akan dicoba untuk dilakukan oleh program revitalisasi pasar tradisional ini. Baik, Pak, bagaimana dengan kalau di Jakarta saja kita lihat di pinggir jalan udah ada minimarket, kemudian nggak jauh dari situ sudah ada supermarket dan makin menjamur gitu, lokasinya banyak sekali. Memang nyaman, tapi ini kan di Jakarta pasar tradisional semakin tergusur gitu. Warga kota lebih memilih supermarket yang sudah berada di mana-mana. Nah, regulasinya nanti pengaturannya seperti apa Pak biar bisa imbang gitu antara tradisional dan juga yang memang sudah modern? Ya, ini sedang kita pelajari tentang sistem regulasi yang tepat, begitu, sehingga intervensinya itu betul-betul memberikan manfaat, gitu. Selama ini yang jadi masalah adalah izin-izin pasar modern itu diberikan oleh pemerintah daerah, ya. Dan di banyak daerah kita mendengar bahwa izin itu pun banyak yang pasar modern itu pun berkembang tanpa izin yang tepat. Zoning policy, kebijakan tata ruang yang
yang dibuat oleh daerah setempat itu sangat menentukan. Kita membutuhkan tentu pasar modern, tetapi jangan sampai jumlah pasar modern yang tumbuh begitu cepat kemudian menyebabkan tergesernya pasar tradisional. Nah, selama ini di satu pihak adalah pasar tradisional tidak mendapatkan perhatian yang cukup, pasar modern berkembang sangat cepat, sehingga itu kombinasi dua hal ini menyebabkan pasar tradisional keteter. Tapi begitu pemerintah melakukan revitalisasi pasar modern, pasar tradisional, kemudian akan mengerem pasar modern ini, maka masyarakat akan pergi ke pasar tradisional. Bahkan pasar tradisional itu punya supporter, punya pengunjungnya sendiri, punya dinamika sendiri. Masyarakat bisa tawar menawar begitu. Nah, dengan pasar tradisional yang lebih convenient, bukan berarti pasar konsep pasar convenient sekarang, tetapi pasar tradisional yang lebih bersih, yang lebih bagus penataannya, yang lokasi diharapkan dan dicari tempat yang memang cocok, maka saya pikir pasar tradisional itu akan revitalisasi akan tumbuh kembali. Baik, jadi memang dukungannya juga termasuk adanya lahan tentunya untuk pasar tradisional itu ya. Pak Sofyan, tetaplah bersama kami karena kami harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetap bersama kami, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kiprah Jokowi dalam melakukan belusukan kian berlanjut di bulan kedua masa pemerintahannya. Mengunjungi daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi agenda belusukan Jokowi kali ini. Pemantauan tanpa batas Indonesia diawali Jokowi dengan mengunjungi kota Tarakan di Kalimantan Utara pada 16 Desember lalu. Menginjakan kaki di perkampungan nelayan Tarakan, Jokowi menyalurkan bantuan dalam upaya peningkatan hasil produksi para pekerja di pesisir. Banyaknya hasil laut kita yang jatuh ke tangan asing juga menjadi fokus kerja Jokowi saat berada di kampung nelayan. Ada yang minta ke saya katanya untuk beli papan itu yang mana? Papan mana? Ini? Sampai mana? Ini sampai? Oh, berapa banyak itu? Uangnya berapa? Ini nanti 2 minggu saya kesini udah baik loh ya. Nah, ini biar diawasi Pak RT. Pak RT, terus saya titip. Mengenalkan masyarakat akan hasil laut Indonesia, Jokowi punya cara tersendiri dalam melakukannya. Ini nama siapa? Cinta. Hah? Cinta. Cinta? Kelas berapa? 1. Kelas 1. Kalau 1 coba sebutkan 1 saja nama ikan. Cumi. Tuna, lumba-lumba. Nama ikan. Lumba-lumba. Botek. Nama ikan. Tuna. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Semoga saja perjumpaan Jokowi dengan para nelayan tidak hanya sebatas pelipur lara semata, namun juga dapat berpengaruh dalam bentuk kerja nyata. Dari Tarakan, Jokowi bertolak ke Nunukan pada tanggal 17 Desember. Menggunakan helikopter ke Sebatik, kehadiran Jokowi di tanah ini langsung disambut oleh warga yang sudah menanti. Di Pulau Sebatik, Jokowi bersama rombongan langsung menuju ke salah satu titik pemantauan perbatasan. Usai berdiskusi dengan otoritas perbatasan dan TNI,
Presiden Jokowi memutuskan untuk naik ke pos menara tertinggi di Pulau Sebatik. Jokowi melihat ada ketidakfokusan pembangunan di daerah perbatasan. Kesalahan sistem anggaran menjadi penyebab kurangnya kesejahteraan dan pembangunan di wilayah batas Indonesia-Malaysia. Hal ini pula yang mungkin menyebabkan adanya eksodus sejumlah kepala keluarga ke negara tetangga. Memantau batas darat Indonesia juga dilakukan Jokowi saat berada di Kupang, Kepulauan Nusa Tenggara Timur pada 19 Desember lalu. Sama seperti di perbatasan lainnya, di wilayah batas RI Timor Leste ini, Jokowi juga melihat adanya kekurangan dalam aspek pembangunan sarana dan prasarana. Melihat kesejahteraan masyarakat di perbatasan sejauh ini seperti apa? Ya tadi yang dilihat sendiri. Memang yang terutama yang di pinggir memang kurang terperhatikan. Ini yang nanti akan kita mulai untuk kita kerjakan. Tadi setelah ngecek apa yang kurang di lapangan Pak? Tadi dari surat menyurat, dari lokasi. Semuanya kurang, yang jelas harusnya terpadu dalam satu pintu sehingga pelayanan cepat, tempat pelayanan juga baik, jangan kalah dengan negara yang lain, baik yang kemarin di Pulau Sebatik, baik yang di sini, semuanya harus kita perbaiki. Perbaikan ekonomi di daerah perbatasan sudah semestinya melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Bukan hanya dana yang sebaiknya diberikan pemerintah pusat, namun juga sumber daya manusia dan fasilitas memadai untuk mendampingi pengembangan di wilayah perbatasan. Tadi yang Anda saksikan adalah kunjungan kerja Jokowi di Nunukan dan juga di NTT, dan kami pun juga sempat ke perbatasan di Papua, di mana juga salah satunya ada pasar di situ yang merupakan penggerak ekonomi warga di perbatasan, karena banyak sekali warga dari Papua Nugini masuk ke Papua berbelanja, tapi sayangnya mereka menggunakan mata uang Papua Nugini. Kemudian barang-barangnya padahal jauh lebih murah yang diambil dari sini ya, padahal kalau bisa menggunakan rupiah kan jauh lebih menguntungkan bagi kita sendiri. Nah, Mas Rian tadi punya pertanyaan untuk Pak Sofyan soal lahan, mau bikin pasar tapi lahannya malah semakin sempit. Silakan Mas, kalau boleh ditanya langsung dengan Pak Sofyan Jalil. Mohon izin, memang kendala kita adalah ketidaktersediaan lahan. Bagaimana pemerintah nanti memikirkan penyiapan lahan untuk pasar? Barangkali mungkin Pak Sofyan lebih tahu mungkin konsepnya bagaimana barangkali. Oke, silakan Pak Sofyan. Penyediaan lahan untuk pasar tradisional sendiri, di mana lahan sudah semakin sempit sekarang. Ya, memang itu masalah lahan adalah masalah yang sangat kronis di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Jokowi JK ini sengaja meningkatkan status BPN menjadi Kementerian Agraria dengan tugas untuk menata lahan itu sehingga lahan bisa digunakan untuk tujuan pembangunan, termasuk membangun pasar seperti disebutkan tadi. Yang jadi masalah adalah selama ini penataan lahan ini barangkali yang belum cukup efektif sehingga untuk kepentingan publik pun kita susah mendapatkan lahan. Jadi dua pendekatan, yang pertama adalah meningkatkan status BPN, menjadikan Kementerian Agraria dengan tugas untuk menyediakan lahan sehingga penataan lahan, sehingga lahan ini bisa kita gunakan untuk kepentingan publik. Tanpa kita bisa menata lahan secara baik, maka negeri ini kita nggak bisa bangun, begitu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya mungkin lahan itu di kota-kota besar menjadi masalah. Tetapi kalau pemerintah mau bayar dan ini dialokasikan dana yang cukup untuk dana penyediaan lahan, baik di Kementerian PU maupun di Kementerian Keuangan dan untuk BLU khusus untuk dana untuk penyediaan lahan. Bahkan dengan dana yang cukup, undang-undang penyediaan lahan yang baru efektif pada tahun ini dengan ada Kementerian Agraria di mana menteri dan seluruh
organisasi kementerian itu disiapkan untuk mendukung penyediaan lahan untuk pelayanan publik, saya yakin insya Allah masalah lahan akan lebih mudah teratasi di masa akan datang. Oke, sudah ada terobosannya nih kalau soal lahan. Tapi ada yang mau curhat nih Pak, di sini ada pelaku ekonomi kreatif Mas Iwet Ramadan yang selalu berkeliling Indonesia dan menemukan suatu hal yang dianggap tidak lazim lah nih di pasar tradisional. Silakan Mas Iwet. Pak Sofyan, selamat malam. Malam. Iya. Pak, saya cuma mau nanya, nggak tahu apakah ini sebaiknya bertanya sama Bapak gitu atau mungkin sama Menteri Perdagangan atau Perindustrian gitu ya. Tapi Bapak tuh dapat laporan nggak sih Pak dari daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia mengenai kegiatan jual beli masyarakat di pasar-pasar tersebut terkait dengan misalnya barang apa saja yang dijual di sana, lalu kemudian bagaimana transaksinya di sana, apakah masyarakat berhasil melakukan perdagangan dengan baik sehingga laku jualannya, lalu kemudian barang-barang apa saja yang mereka masukkan ke dalam pasar dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih Pak laporannya atau berhenti sampai di pemerintah daerah saja, atau jangan-jangan pemerintah daerahnya juga nggak ngecek sampai ke pelosok-pelosok Pak? Wah, kalau pertanyaan yang sangat teknis seperti itu, saya terpaksa menyerah. Saya mendapatkan informasi yang cukup detail. Tetapi yang dapat saya kemukakan bahwa salah satu masalah di Indonesia ini ada konektivitas. Konektivitas antara desa ke kota, kota ke kota, pulau ke pulau, konektivitas antar pulau, konektivitas antar kota. Nah, ini harus kita perbaiki sehingga yang Anda sebutkan tadi tidak ada lagi di masa akan datang. Apabila konektivitas itu sudah lebih baik, maka daerah-daerah dan pasar-pasar yang terisolir seperti Anda sebutkan tadi akan terkurangi. Maka salah satu program pemerintah Jokowi JK kali ini adalah memperbaiki konektivitas secara nasional. Di situ lagi menunjukkan pemerintah mengatakan bahwa ayo kita kurangi subsidi. Dengan subsidi ini dana yang begitu besar bisa kita gunakan untuk meningkatkan konektivitas tersebut. Saya pikir desa-desa atau pasar-pasar yang terisolir seperti Anda sebutkan, mungkin banyak barang yang bernilai kalau di luar desa tersebut atau di luar pasar tersebut, tetapi tidak bisa dijual karena masalah konektivitas tersebut. Maka tahun ini anggaran untuk infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan juga kemudian anggaran yang cukup besar untuk pembangunan desa dimaksudkan supaya membuat desa-desa itu menjadi interconnected, menjadi ada konektivitas, tidak terisolir lagi. Baik. Saya pikir jawaban makro ini Iya. Pak Sofyan, aku setuju bahwa memang konektivitas antara daerah-daerah di Indonesia, terutama daerah terpencil itu memang masih susah sekali gitu Pak. Cuman lebih kepada sebenarnya orang-orangnya Bapak di daerah, pemerintah daerah, itu ada koordinasi sehingga laporannya sampai nggak sih Pak ke pusat? Itu pertanyaan saya. Lalu kemudian temuannya gitu ya Pak ya, kayak misalnya waktu itu saya ke Samosir, lalu ada ke satu daerah tempat lihat si gale-gale, sama ada kuburan raja di sana. Menuju ke sana tuh ada pasar tradisionalnya Pak. Di dalam pasar tradisional itu juga ada penjualan souvenir-souvenir. Nah, kalau dari Batak itu kan yang dijual adalah ulos Pak. Nah, yang menarik saya temukan di sana adalah yang dijual itu kain-kain print Pak, yang kemudian diklaim sebagai barang-barang tradisional dari Sumatera Utara. Nah, tuh saya rasanya gini, ini gimana sih, sedih banget gitu. Ini jadi ada inilah Pak, mungkin tidak tidak mendukung yang dibuat oleh produk yang dibuat dari warga sendiri di situ, tapi malah ada barang dari luar masuk yang mungkin kemungkinan bukan buatan Indonesia gitu. Nah, ini mungkin yang ditanya dari pelaku ekonomi kreatif nih, bagaimana pemerintah ini bisa menjaga nih barang-barangnya memang industri dalam negeri sendiri Pak gitu. Karena ulosnya aja bisa made in China misalnya, tapi jauh lebih murah gitu harganya. Jauh sekali. Jauh sekali kan, lebih murah nih Pak. Nah, silakan Bapak untuk mengomentari nih. Saya pikir yang harus diberdayakan adalah ekonomi kreatif. Saya pikir kalau Anda menyebutkan tadi bahwa ada daerah yang kemudian kain printing, kemudian dijual seolah produk tradisional, itu adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap khazanah kebudayaan kita. Oleh sebab itu juga salah satu program pemerintah ini melihat kelemahan tersebut, maka pemerintah menjadi sangat serius untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Saat ini kita sedang menyiapkan Badan Ekonomi Kreatif
kreatif yang fokus khusus untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Saya yakin dan kita yakin semua bahwa bangsa kita ini, rakyat kita itu cukup kreatif, tinggal sentuhannya yang kurang. Bagaimana potensi kreatif masyarakat ini kita perkenalkan ke pasar dan memberikan sentuhan ya dan bimbingan sehingga kemudian karya-karya kreatif itu bisa kemudian diapresiasi. Yang jadi masalah seperti yang Anda sebutkan di desa tersebut karena keterbatasan horizon masyarakat, mereka menganggap bahwa kalau dengan ada printing dan kemudian ditingkatkan edit value-nya, merasa bahwa itu akan memberikan nilai. Padahal sebenarnya yang dihargai justru karya kreativitas termasuk produk tradisional yang tidak diketemukan di luar desa itu atau di luar daerah tersebut. Nah, inilah tugas Badan Ekonomi Kreatif nantinya. Oke, nah kita nih ingin berbicara lebih lanjut lagi nih Pak soal Badan Ekonomi Kreatif karena memang sangat ditunggu-tunggu nih sebenarnya oleh para pelaku ekonomi kreatif. Tapi kita harus jeda dulu, terlebih dahulu tetaplah bersama kami di Mengawal Pemerintahan Baru. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan pada 6 Desember 2014. Didampingi Ibu Iriana Widodo, Jokowi melakukan belusukan ke tengah-tengah kerumunan pekerja seni dalam puncak acara Festival Film Indonesia. Terima kasih atas menyempatkan diri di tengah kesibukan ya. Kita berikan tepuk tangan boleh. Palembang begitu bersemangat malam hari ini masih sangat-sangat. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Di sini Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana dan juga Bapak Gubernur Nengkabau Sunting dalam film Sekolah Rimba. Kehadiran Jokowi di tengah pembacaan pemenang kategori FFI lantas mendapat sambutan hangat dari para artis. Melihat kehadiran kepala negara dalam acara perfilman tentu memberikan anggapan bahwa pemerintah sekarang masih peduli terhadap kiprah film dalam negeri. Harapan akan kemajuan sektor ekonomi kreatif pun mulai bermunculan. Mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Ekonomi Kreatif adalah salah satu hal yang diinginkan insan kesenian, agar segenap karya mereka dapat terapresiasi dan terlindungi. Ini bentuk keseriusan kita. Badan Ekonomi Kreatif ini sekali lagi langsung di bawah Presiden. Oleh sebab itu, malam hari ini saya mengajak masyarakat untuk mencintai film Indonesia. 5 orang dikabarkan tewas dan sisanya luka-luka. Salah satu dari korban tewas adalah seorang anak. Film Cahaya dari Timur berhasil meraih gelar film terbaik dalam ajang FFI 2014. Dan Presiden Jokowi juga diberi kesempatan untuk menyerahkan langsung piala terbaik FFI 2014 kepada kru film Cahaya dari Timur. Selamat untuk Cahaya dari Timur sebagai film terbaik di Festival Film Indonesia 2014. Semoga saja penyerahan penghargaan ini bisa menjadi simbol dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Baru pertama kalinya Presiden Republik Indonesia datang ke acara FFI dan memberikan piala citra. Nah, Pak Sofyan, ini dihadir bersama kami sudah ada Mas Angga Sasongko yang merupakan sutradara dari pemenang film FFI itu. Mas Angga ini pengen tanya sebenarnya tuh nanti tuh seperti apa konsep dari ekonomi kreatif? Silakan Mas Angga. Selamat malam Pak Sofyan. Selamat malam. Ini Pak, saya mau tanya, kira-kira buat pemerintah sendiri, kan tadi Bapak bilang tentang pengembangan ekonomi kreatif, kira-kira konsep pengembangan ekonomi kreatif itu seperti apa? Itu pertama. Terus kedua, Badan Ekonomi Kreatif yang akan dibentuk itu nantinya punya punya
mampu membuat kebijakan seperti apa, dan dari sekarang yang kita nggak tahu kan data berapa sih potensi ekonomi kreatif yang ada, dan kira-kira setelah badan itu terbentuk targetnya akan tumbuh berapa persen gitu Pak? Apakah mendukung GDP kita atau tidak, potensinya berapa untuk ekonomi kreatif inilah kira-kira begitu Pak. Ya. Mungkin Pak Sofyan lebih fasih gitu dengan data-datanya seperti itu. Tapi mungkin ditanya dulu nih Pak, ini seperti apa nanti konsepnya? Konsep dari Badan Ekonomi Kreatif ini? Saya pikir pertama adalah kunjungan Bapak Presiden ke Festival Film itu adalah bentuk sinyal atau dukungan Presiden terhadap karya kreatif anak bangsa. Salah satu karya kreatif anak bangsa adalah industri film. Di samping industri musik, di samping IT, di samping ICT, di samping berbagai kreativitas ekonomi kreatif yang berbasis kebudayaan, begitu. Nah, fungsi pemerintah nanti adalah bagaimana mendukung supaya potensi kreativitas anak bangsa ini bisa berkembang. Saya diminta Bapak Presiden untuk melihat bagaimana bentuk kelembagaan yang tepat untuk supaya ekonomi kreatif ini bisa berkembang dan pemerintah bisa berperan banyak, terutama untuk mendukung. Karena kita tahu bahwa insan kreatif itu tidak mau diatur, ya. Tapi insan kreatif itu bisa kita ajak bersama untuk mengembangkan full potensial anak bangsa ini dalam bidang kreativitas. Sebab itu pemerintah menyediakan mekanisme bagaimana bisa memberikan support, memberikan dukungan, memberikan bentuk financial. Cuma yang jadi masalah sekarang ini kita hambatannya adalah undang-undang keuangan kita masih sangat rigid. Ya. Nah, misalnya kita Presiden concern misalnya, kenapa misalnya ada anak-anak, anak muda yang punya kapasitas misalnya mengembangkan program komputer, ya, seperti misalnya di China ada Alibaba, ya, kita harusnya juga punya potensi anak-anak Indonesia dalam bidang itu. Nah, tugas pemerintah ada bagaimana bisa memberikan seed money, tugas pemerintah bagaimana memberikan pasar, memperkenalkan pasar, memberikan network dan mendukung network tersebut. Jadi Badan Ekonomi Kreatif ini nanti lebih kepada memfasilitasi, mendukung daripada meregulasi, ya. Sehingga dengan demikian apabila ada ide-ide kreatif didukung oleh pemerintah. Nah, badan ini akan segera dilahirkan dan kemudian akan dicari juga ketuanya atau pimpinannya adalah yang mengerti the nature daripada kreatif ekonomi tersebut, begitu. Oke, Pak, ini mungkin tambahan saja ya Pak ya. Ini termasuk apakah financing juga nantinya dari Badan Ekonomi Kreatif ini, singkat saja Pak? Ya, termasuk itu yang dipikirkan. Cuma seperti saya sebutkan tadi, sistem undang keuangan negara kita sangat rigid ini. Oleh sebab itu saat sekarang ini dengan undang-undang yang ada, kita pikirkan bagaimana jalannya supaya badan ini bisa memberikan dukungan financing juga kepada setiap aktivitas ekonomi kreatif yang bisa berkembang di Indonesia. Oke, jadi memang dari pemerintah sendiri melihat potensinya besar ya untuk ekonomi kreatif ini mendukung perekonomian. Nah, Pak Sofyan, kami harus mengucapkan selamat tinggal kepada Pak Sofyan Djalil. Sayang sekali tadi Mas Rian ingin menanggapi nanti di segmen berikutnya. Terima kasih banyak Menko Perekonomian kita Bapak Sofyan Djalil yang sudah bergabung di acara kami. Terima kasih dan kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemerintahan baru, sebelumnya tim kami, saya juga sempat ke Yogyakarta untuk melihat ini katanya gudang industri kreatif karena banyak sekali seniman-seniman yang ada di sana. Nah, kita dengarkan curhatan-curhatan mereka dan harapan mereka terhadap Badan Ekonomi Kreatif yang nantinya akan dibawa langsung oleh Presiden Jokowi. Penghapusan Badan Ekonomi Kreatif dari susunan Kabinet Jokowi JK sempat mengejutkan berbagai insan kesenian. Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri dikenal dekat dengan para pekerja seni. Penghapusan ini tentu memunculkan anggapan bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Setidaknya hal tersebut turut disuarakan oleh para pemerhati seni di Yogyakarta. Di antaranya adalah Farah Wardani,
Farah adalah anggota Dewan Indonesian Visual Art Archives, sebuah organisasi non-profit yang berdedikasi mengumpulkan dan mendokumentasikan karya seni rupa seniman Indonesia. Terletak di sebuah gang kecil di jantung kota Jogja, IFA menyimpan ribuan buku, koleksi lukisan, dokumentasi audiovisual, karya seni anak bangsa yang dikumpulkan secara swadaya. Istilahnya kita dari dulu juga nggak pernah kayak minta, kita nih harus dikasih duit loh, gini-gini juga nggak mikir ke situ. Tetapi bagaimana kemudian pemerintah dan inisiasi atau para seniman dan komunitas itu bekerja sama gitu. Dan pemerintah kadang juga nggak perlu jadinya harus bikin program lagi yang padahal udah dikerjakan oleh, jadi kayak overlap gitu loh, kayak overlap. Tapi kan mereka bisa kemudian merangkul, mengakomodir dengan ya mungkin akhirnya memperbaiki dulu juga prasarana yang sudah ada. Perjuangan untuk melestarikan seni Indonesia juga dirasakan seniman muda seperti Prihatmoko Moki yang menginginkan adanya ruang yang layak bagi seniman untuk menuangkan ide dan berinovasi. Karena di Jogja sendiri ada banyak komunitas atau ada banyak alternatif space gitu yang ada terus kemudian bubar gitu, semata-mata cuma permasalahan bagaimana dia tidak bisa menyewa ruang gitu. Dan itu menurutku sangat disayangkan sekali ya, karena permasalahan mendanai ruang gitu menjadi hal yang utama gitu. Jadi kreasi atau ide untuk membuat sesuatu itu jadi terhambat. Beruntung bagi Yogyakarta yang memiliki Cemeti, sebuah rumah seni yang menyediakan ruang terbuka bagi seniman untuk memamerkan karyanya. Namun menurut Mela Jarsma, pendiri Cemeti, ruang seperti ini tidaklah cukup. Seharusnya negara seluas dan sekaya budaya seperti Indonesia memiliki museum yang layak. Misalnya museum untuk seni modern kontemporer di mana seniman-senimannya semakin menjamur. Mungkin juga pemerintah harus lebih terbuka untuk melihat apa yang terjadi di lapangan dan responsif terhadap itu. Jadi supaya betul-betul bisa lebih kerjasama antara juga lembaga pemerintah dengan infrastruktur yang sudah ada gitu. Program apa tuh contohnya yang bisa dibuat atau didukung oleh pemerintah yang berkesinambungan, yang sustainable? Nah ya, umpamanya saya pikir kepada umpamanya museum ya, karena saya dari belakang seni rupa. Kita sebenarnya belum punya museum seni rupa kontemporer atau modern yang betul-betul mengkonservasikan karya dan juga menampilkan karya dengan cara baik, di mana publik juga bisa datang dan bisa merasa bangga dengan apa yang mereka melihat. Dan itu merasa saja itu saya punya karena saya orang Indonesia dan ini seniman Indonesia. Kebanggaan itu belum terbangun menurutku, karena belum ada gitu. Padahal seniman yang seni art kontemporer itu banyak sekali di sini. Iya, tetapi karya yang terbaik hampir semua atau masuk ke koleksi pribadi atau ke luar negeri. Jadi umpamanya kita lihat di Singapore Art Museum, mereka punya koleksi dari seniman Indonesia yang terbaik sebetulnya, atau yang di Jepang atau di Australia. Tapi masa kita harus ke sana untuk melihat karya teman-teman kita sendiri? Itu nggak mungkin kan? Kehadiran Badan Ekonomi Kreatif dirasa perlu oleh komunitas seniman. Selain biaya, diharapkan badan ini juga dapat menjadi penggerak kesadaran publik untuk mengapresiasi dan melindungi karya seni anak bangsa. Tidak hanya pendanaan, tapi juga tempat yang dibutuhkan para seniman untuk terus berkreasi dan akhirnya bisa menjadi pendapatan negara. Nah, Anda ingin mengomentari tadi dari Pak Sofyan, sudah komitmen, kita lagi ngumpulin ini pendapat-pendapatnya, apa yang nantinya sebaiknya dilakukan, tapi Anda rasa kurang cukup? Kurang. Apa yang kurang cukup? Nomor satu, kalau kita hanya berbicara ekonomi kreatif dari sisi ekonomi, nggak menarik. Nggak punya daya jual. Harusnya apa? Bahasa politik. Ingat, kalau kita berbicara masalah ekonomi kreatif, contoh terbaik itu Korea Selatan. Ada K-pop ya di situ ya. Korea Selatan itu mendesain ekonomi kreatifnya sebagai bagian dari politik internasional. Soft power. Yes. Nah, kalau kita bicara soft power masuk ke DPR, ini akan jadi kepentingan nasional, Interest nasional. Jadi badan kreatif tadi. Nomor satu, saran saya tidak dipimpin oleh seorang kreatif.
Karena hobinya bukan di situ. Harusnya apa dong? Politisi. Yang dia punya tahu bagaimana menjual ini sebagai sebuah soft power. Mungkin seorang politisi HI yang dia tahu bagaimana mengemas sebuah. Jadi dengan demikian ini sebagai sebuah kekuatan baru Indonesia untuk keluar. Kreatif ekonomi diplomasi ya. Kita butuh kreatif agency. Itu yang Mas Iwet ini kreatif agency. Iya, tapi maksudnya tuh mesti didesain dengan baik dan benar gitu semuanya. Oke, kalau Mas Angga apa nih masukannya nih? Terutama dari dunia film nih yang selama ini jadi anak bawang, tapi lama-lama jadi diperhatiin sampai presiden datang sendiri tuh di situ. Kalau saya berharap pemerintah bisa ngelihat industri kreatif ini sebagai dari sudut pandang yang lebih lebar, secara holistik gitu. Bahwa industri kreatif itu nggak cuma seniman yang lagi cari duit gitu, tapi ada tiga hal. Pertama tadi yang Pak Rian bilang soft power, buat saya kedua identitas, makanan, arsitektur, film, musik, fashion itu identitas. Identitas kita di kancah internasional gitu. Dan yang ketiga menggerakkan ekonomi. Iwet bikin baju, nggak cuma Iwet sendiri yang bikin, dia berinteraksi sama tekstil industri. Orang kayak Didit Maulana berinteraksi sama pemberdayaan perempuan di daerah-daerah. Saya bikin film catering, transportation, hotel. Ini kita ngomongin hal yang lebih besar dibanding sekedar seniman lagi cari duit gitu. Nah, itu tiga itu. Kemudian holistik apa? Saya pikir kita harus kembali ke pendidikan. Makanya saya agak kecewa kalau misalnya Badan Ekonomi Kreatif ini tidak bisa membuat regulasi. Atau paling tidak harusnya bisa mendorong untuk mencapai sebuah regulasi atau kebijakan. Misalnya pendidikan. Buat saya penting untuk nggak cuman nyiapin orang, tapi harus juga nyiapin pasar. Nah, gimana cara nyiapin pasar dan nyiapin orang? Dua, kita harus mulai masuk media literacy di pendidikan dasar dan craftsmanship. Baik, dari pendidikan. Oke, Iwet, pendidikan, kemudian juga regulasi, kemudian apa nih kalau kamu sebagai pelaku, kemudian yang selalu komentar soal ekonomi kreatif, ini apa masukan untuk pemerintah? Sebenarnya udah hampir semuanya, tapi satu hal sebenarnya yang kita butuhkan tidak hanya dari pemerintah, tapi dari seluruh masyarakat Indonesia adalah soal pemahaman. Pemahaman itu tidak hanya soal ekonomi kreatif tadi, tapi apa yang kita lakukan. Dalam artian misalnya yang gampang gitu ya, karena aku berkecimpung di batik mungkin, dimulai dengan gini deh. Nggak semua orang Indonesia tahu apa itu batik. Tidak semua orang tahu bahwa di balik motif batik itu banyak filosofi. Kemudian akhirnya tidak banyak orang tahu kenapa batik print dari China itu jangan sampai masuk ke sini. Karena artinya dengan itu masuk ke sini, itu artinya kita tidak memakmurkan masyarakat Indonesia si pengrajin batik, tapi kita memakmurkan orang lain. Itu pemahaman dasar. Balik lagi ke pendidikan. Pendidikan jangan cuma ngajarin orang untuk jadi pintar, tapi paham apa yang dia kerjakan. Nah, balik lagi ke pemerintah sekarang. Pemerintahnya paham nggak yang dibutuhkan sama masyarakat Indonesia sebagai pelaku ekonomi kreatif? Baik, oke, tepuk tangannya dong. Tepuk tangannya teman-teman. Sedikit aja, Mas Angga. Dari keseluruhan, menurut saya yang paling penting adalah tax policy. Kita butuh tax policy, tax insentif supaya industrinya terus maju dan punya Oke, stimulus. kita lihat apakah nanti di 100 hari ke depan ada tanggal 2 Februari itu sudah 100 hari pemerintahan Jokowi JK. Badan Ekonomi Kreatif ini akan menampung semua saran-saran kita malam hari ini dan kemudian juga mensejahterakan warga Indonesia dengan ekonomi kreatif, nantinya juga dengan diplomasi itu.